Ya, Refli Apenda Ebenezer. Tepuk tangan lu, bro. Iya. Thank you. Oke, Phil. Makasih nih udah datang ke acara gue ya. Sekarang. Sama-sama. Thank you for having me. Terus nih, gue nggak bakal nyuruh lu untuk memperkenalkan diri lu. Yes. Biarin gue aja nih yang menilai lu dari kacamata temen-temen lu atau kacamata gue sendiri. Siap. Jadi lu nggak boleh ada pembahasan ya. Siap. Yang pertama, Phil tuh orangnya friendly, riang, suka berbagi tawa kepada temen-temennya, mudah berbaur. Terus Phil orangnya tuh bucin banget. Iya. Phil adalah seorang seks entusias karena pengalamannya yang banyak. Mantap. Dan Phil orang yang paling tidak konsisten Yeah. teman-temannya. Iya. Mungkin menurut lu ada pembelaan? Dari yang pertama dulu coba. Dari yang pertama ya, gue orangnya suka berbagi tawa, katanya suka suka jadi kotak curhat mungkin ya buat orang lain. Jadi sebenarnya tuh gue adalah orang yang punya 1000 topeng. Kenapa gue bilang diri gue punya topeng dan gue mengaku itu? Karena nggak tahu kenapa, mungkin ada urusan zodiak juga, Capricorn atau gimana, tapi gue nggak peduli. Jadi gue tuh selalu menutupi perasaan sedih gue dengan tawa yang bisa gue kasih ke teman-teman gue. Kenapa? Karena menurut gue ketika gue punya rasa sedih, gue nggak mau menambah kesedihan teman gue. Jadi gue nggak mau menceritakan sesuatu yang sedih, tapi gue mau menceritakan sesuatu yang bahagia. Tapi gue tahu terkadang itu bisa jadi bumerang buat gue. Bumerangnya tuh gimana? Bumerangnya ketika gue merasa diri gue sedih, itu semua impactnya ke gue. Jadi gue nggak bisa berbagi tawa, gue nggak bisa ini sama diri gue sendiri. Karena your biggest enemy is yourself. Gitu. Jadi kalau gue dibilang gue periang dan lain sebagainya, itu hanya topeng aja. 1 dari 1000 topeng yang bisa gue berikan untuk kalian semua. Gitu guys ya, gitu. Krypton is the best. Phil adalah orang yang bucin. Gimana menurut lu? Gue bucin parah. Dan gue bangga. Kenapa? Karena ketika gue mencintai seseorang, gue tuh terkadang suka lupa bahwasannya gue harus mencintai diri gue sendiri. Prinsip pertama sebenarnya dalam hidup tuh love yourself. Ketika lu bisa mencintai diri lu baru bisa mencintai orang. Nah, gue lupa nih pasal 1. Akhirnya gue mencintai diri gue segenap dengan dirinya dia. Akhirnya gue terlalu into dan gue terlalu bucin. Dan gue kalau dibilang bucin dulu mungkin zaman SMA kita bilangnya bumek ya. Bumek itu apa tuh? Budal kan. Nah sekarang kan udah jadi namanya bucin. Dulu gue malu. Tapi gue ngelihat artis-artis tampan itu banyak yang nggak masalah. Bucin itu fase, bro. Semua orang tuh akan bucin pada waktunya gitu. Dan waktu gue sekarang. Dan kalau ditanya sampai kapan, mungkin sampai selamanya. Dan gue bangga, gue bucin. Gitu. Phil adalah orang yang seks entusias menurut teman-temannya karena pengalaman seksnya yang luar biasa. Gimana tuh? Gue mau ngucapin terima kasih untuk Dr. Boyke untuk semua ibaratnya ilmu wejangan yang dia kasih, apapun itu. Kalau dia bilang seks entusias, semua manusia tuh akan menjadi binatang saat dia ada di ranjang. Kenapa? Ya karena itu udah naluriah. Lu nggak pernah nonton bokep, lu nggak pernah ngocok, tapi kalau kayak meme depan mata lu udah tahu gitu. Lu pasti tahu apa yang akan masuk. Nggak mungkin lu masukin hidung lu, nggak mungkin. Nggak, lu pasti tahu karena lu punya alatnya. Dan kalau dibilang seks entusias, itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi juga bukan pujian. Jadi gue terima aja kalau dibilang seperti itu. Gitu sih kalau gue. Terus Phil adalah orang yang paling tidak konsisten menurut teman-temannya karena berkaca dari YouTube-nya dia dan apa yang dia jalani selama ini. Yes. Menurut lu ada pembelaan dari itu? Tidak. Gue memang orangnya inconsistable. Bisa dibilang. Inconsistable. Nah, kenapa? Karena yang gue bilang tadi, dari awal tuh otak gue emang gue punya 1000 topeng.
gue menjalankan sesuatu itu sebenarnya semuanya harus perfect. Jadi gue kalau dibilang gue bisa self claiming gue tuh perfeksionis. Ketika ada satu yang berantakan dalam satu kerapian, itu gue berantakin semua. Gue maunya bikinnya dari nol lagi. Sama kayak YouTube gue gitu. Kenapa sekarang gue vakum? Ya karena menurut gue YouTube gue tuh ada sesuatu yang kurang. Bagi gue masih ada kurangnya gitu. Nah, gue pingin benerin itu semua dengan membangun semuanya dari nol. Makanya orang nilai gue itu inconsistable. Paling itu sih kalau menurut gue. Apa itu cuma pembelaan lu aja? Atau ada faktor lain lu dari YouTube lu? Banyak hal yang bikin, ya ada clash juga. Kita kan dalam manusia pasti nggak mungkin lah nggak ada clash. Banyak juga faktor-faktor X yang membuat gue harus berhenti dulu sementara dan vakum dulu. Jadi gue ngambil jalan ini dulu gitu sih paling. Gue mau nanya nih Pil, tapi berkaca di poin 1 dan poin 2 kan. Yes. Yang pertama lu kan suka berbagi tawa nih. Terus yang kedua juga lu orangnya bucin banget. Berarti keduanya tuh sama-sama punya, lu tuh ngebagi ke orang. Sedangkan apa yang lu dapat dari orang tuh apa? Oke, itu nice question banget ya. Gini, menurut gua hidup itu makhluk bersosial. Manusia membutuhkan satu dengan yang lain gitu ya. Kadang ketika gua berbagi tawa dengan temen gua, itu feedback ke gua tuh selalu positif. Gue selalu mencontohkan satu hal. Misal lu punya cewek yang tinggal di satu kos-kosan. Terus pas lu lewat, di situ ada orang kos-kosan yang lagi nongkrong. Terus lu lewat aja gitu. Lewat aja. Itu kan lu membagi satu hal yang negatif. Terus apa dampaknya buat orang yang nongkrong? Pasti dia ngomongnya gini, songong banget tuh orang. Awas tuh dia kesini lagi. Tapi kalau misalkan lu lewat, ada orang nongkrong, bang, permisi bang ya. Lu membagikan satu yang positif, dia akan feedbacknya positif. Oh iya bang, silakan bang. Besoknya lu datang lagi, bang mampir sini bang. Positif, baliknya positif. Tapi kalau lu negatif, baliknya negatif. Itu pun ketika gue bercerita sama orang, gue membagikan tawa kepada orang tuh dengan ketidaktahuan dia pun memberikan gue kebahagiaan juga. Dan gue bisa melupakan sejenak kesedihan gue untuk kebahagiaan itu. Gitu sih kalau menurut gue. Jago banget nih. Terus ketika lu bener-bener ngerasain sedih gitu Pil, terus nggak ada orang lagi yang bisa berbagi sama lu tuh, lu pernah nggak sih di fase itu? Atau enggak, cara lu ngeluapinnya gimana? Waduh, gua kalau itu pertanyaan gue pernah. Jadi gue pernah berada, mungkin sampai sekarang ya gue ngerasain bahwasannya gue terjebak di permainan yang gue ciptain sendiri. Jadi gue pernah ngerasa alone in the loneliness. Jadi gue pernah merasa di fase terburuk hidup gue sebelum gue berdamai dengan diri gue sendiri. Gue pernah ngerasa gue pengen nongkrong itu gue sendiri aja. Gue nggak butuh orang lain. Ya mungkin teman-teman gue tau lah, gue tiba-tiba ada di warkop ini, gue tiba-tiba ada di warkop ini sendirian. Dan ketika ada keramaian, di situ gue nggak suka. Tapi pas gue ngerasa gue sendiri, gue malah kesepian. Dan di keramaian, gue ngerasain kesepian juga. Itu menurut gue terjebak di permainan yang gue ciptain sendiri. Nah, saat gue merasa seperti itu, gue pernah di fase yang gue hampir bunuh diri berkali-kali. Serius, berkali-kali gue berada di fase itu. Gue pernah berada di fase yang gue berangkat pagi dengan pakaian rapi, gue berangkat kayak orang kantor biasa jam 5:30. Gue ke rumah temen gue ambil pancingan, gue mancing di Kaliangke sendirian sampai jam 5 sore. Gue balik kayak orang kantor, bener-bener cuma buat nyenengin nyokap gue aja atau nggak nyenengin bokap gue aja. Seenggaknya gue nggak di rumah gitu. Gue pernah di fase itu. Gue pernah di fase yang gue megang gunting, udah bener-bener sendiri. Gue megang gunting, gue udah pingin nyilet tangan gue sendiri. Tapi di situ gue mikirnya gimana ya? Gue mikir kalau di sini aja gue nggak bisa nyelesain masalah gue sendiri gitu, apa kabar nanti gue di sana gitu, di akhirat atau di dunia yang akan datang nanti gitu. Ya gue mikirnya gitu aja sih. Sama gue kan sering nonton juga di Hari Misteri Sarah. Banyak hantu yang kenapa dia tinggal di sini? Ya karena dia melakukan kesalahan yang besar. Ya contohnya suicide, bunuh diri. Jadi itu
Terkadang itu. Gue juga pernah berada di fase gue gak percaya Tuhan. Gue marah sama Tuhan. Gue berdoa tapi gue marah. Gue bilang, gue anjing-anjingin Tuhan. Gue pernah berada di fase itu gitu. Tapi setelah gue berdamai dengan diri gue sendiri, setelah gue merasa bahwasannya semua ini bisa gue lewatin, ya jadinya seperti ini. Gue menjadi pribadi yang riang lagi. Seperti itu sih paling. Tadi cara lu berdamai dengan diri lu sendiri itu gimana? Itu pertanyaan yang mantap. Itu poin, itu celahnya ke situ, Bob. Bener, Bob. Jadi cerita awal gue berdamai dengan diri sendiri, klise lah kalau gue tiba-tiba bilang gue bertobat apa-apa. Enggak. Gue belum gereja juga kok sampai saat ini. Jadi berdamai dengan diri sendiri, gue pernah, ini true story, real story banget. Waktu itu gue buka YouTube, muncul di beranda gue tidak pernah membuka ini, gue tidak pernah nge-search tentang ini, muncul itu salah satu pendeta di YouTube gue di beranda paling atas, judulnya Jangan Khawatir. Itu, gue gak pernah nge-search tentang ini, gue gak pernah buka tentang ini, tiba-tiba muncul di beranda gue top, Jangan Khawatir. Gue buka, itu video kurang lebih 30 menit 24 detik, itu gue sampai inget. Gue nonton, di situ gue nangis, senangis-nangisnya gue nangis. Gue ngerasa Tuhan tuh gak bakal nguji lu di luar batas kemampuan lu. Berarti sekarang Tuhan memikir bahwasannya gue masih berada di batas kemampuan gue. So kenapa gue nyerah? Kalau emang Tuhan aja yakin gue masih bisa gitu. Jadi gue berdamai dengan itu gitu. Dan gue berdamai, gue menerima semuanya. Ya tetap mencoba, tapi semua itu gue serahkan bukan kehendak gue lagi, tapi kehendak yang di atas aja gitu sih kalau gue. Gitu fase gue, fase perubahan gue. Jadi seperti itu sekarang gitu. Tadi lu ngomong lu udah bisa berdamai nih sekarang. Gimana dampak ke diri lu sendiri ketika lu sudah berdamai? Apa perbedaan dari Pile yang belum berdamai dan after berdamai? Satu hal yang paling banget kelihatan, gue sudah tidak terjebak di permainan diri gue sendiri. Gue bisa menerima orang baru. Gue tadinya tuh ya benar-benar tertutup. Gue benar-benar tertutup. Gue nggak mau kenal orang baru. Gue nggak mau ada aktivitas baru di hidup gue. Gue pengen ngejalanin itu aja gitu. Nah setelah gue sekarang berdamai dengan diri sendiri, gue semakin menerima orang baru. Gue jadi pribadi yang benar-benar baru. Gue tidak terjebak lagi di permainan gue. Gue seneng nongkrong sendiri. Gue seneng nongkrong rame-rame. Jadi kayak udah double positif tuh dapet ke gue tuh. Jadi impact positif tuh berkali-kali lipat datangnya ke gue setelah gue berdamai dengan diri gue sendiri. Gue sudah tidak kesel lagi ketika gue ngeliat orang, wah teman gue udah punya ini, oh si ini punya ini, oh si ini jabatannya ini. Gue sudah tidak sudah tidak panas, tidak iri. Gue sekarang sudah buka snapgram orang. Dulu sama sekali gue nggak mau buka snapgram. Karena bagi gue tuh snapgram ajang orang memamerkan sesuatu, ya klise gitu ya. Jadi gue nggak pernah mau buka snapgram orang. Dan sekarang gue udah bisa buka snapgram orang manapun, tahu mereka bahagia. Sekarang gue bahagia. Kayak gitu doang sih. Itu plus banget buat gue, dan gue ngerasa gue diberkati banget sih untuk perasaan yang seperti ini sekarang nih. Gue seneng banget gitu. Asik. Gila. Berarti kebahagiaan tuh adanya di dalam diri sendiri gitu ya? Iya. Bahagia. Lu cari, tapi lu dapet di diri lu sendiri. Jadi menurut gue tuh bahagia tuh bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi itu sesuatu yang mutlak. Bahagia itu bukan antara lu milih, gue mau bahagia sekarang atau nanti, gue mau bahagia apa enggak. Lu tuh punya jalur bahagia masing-masing, friend. Cuma lu belum tahu aja jalurnya di mana. Jadi bahagia itu menurut gue satu hal yang mutlak dan memang akan dirasakan semua manusia. Bagi gue itu. Mantap. Pile, Refli Ebenezer. Yes. Pertanyaan pertama. Di atas apa di bawah, Phil? Di bawah lah, biar lama. Depan atau belakang? Depan. Kenapa? Belakang bau. Jangan nanya yang positif lah kak gue. Mikirnya negatif aja kalau gue yang ngomong. Jangan mikir positif. Dijilat atau menjilat? Dijilat kali ya. Kayak geli-geli gitu ya. Gitu. Dijilat.
Maksudnya kan dijilat ketika lo ada di perusahaan. Iya betul, nggak apa-apa gue dijilat aja. Gue senang dijilat, gue senang. Jilat atasan lu kan. Boleh. Dijilat. Di luar atau di dalam? Di luar. Sampai sekarang gue masih takut. Ngerokok di luar rumah kan? Iya, ngerokoknya di luar rumah maksudnya gitu. Kalau di dalam kan takut diomelin. Kaya, bahagia, atau miskin punya cewek yang banyak? Kaya, bahagia. Itu pertanyaan. Gampang. Itu pertanyaan gampang banget anjir. Ayo bahagia. Kaya, bahagia, miskin, banyak cewek. Gue mendingan kaya, karena kaya pasti ceweknya banyak. Udah itu aja. Kaya, bahagia, Win. Terus apa lagi ya? Belum nyampe lagi gue kalau ini. Udah kayak kalau ini. udah ya, langsung aja. Langsung ke segmen kita yang terakhir nih. Yes. Ada 2 pertanyaan. Oke. Dari tadi gua cuma ngasih tahu lu tentang orang menilai lu, sampai lu juga mengatakan ya emang gue seperti itu. Yeah. Gue nggak Tidak ada denial gitu. tidak denial, tidak tidak menyangkal kalau misalnya penilaian orang ya seperti itu gitu. Tapi dari lu, kalau misalkan lu bisa ngomong ke orang-orang itu, apa yang mau lu omongin ke mereka, apa yang lu mau kasih tahu ke mereka? Pile itu sebenarnya orang kayak gimana, kayak gini loh. Pile itu orangnya kayak ya terserah lu gitu. Lu mau ngasih tahu ke mereka tuh kayak gimana sih? Oke, gue mau ngucapin buat, berarti ini ke teman-teman ya, circle lah ya ibaratnya. Siapapun yang menilai lu. Oke, buat siapapun yang menilai gue, terima kasih untuk penilaiannya. Gue tidak menyangkal, gue tidak mendenial, berarti artinya lu itu memperhatikan gue sangat. Dan gue sangat berterima kasih untuk penilaian itu. Tapi sekarang, dari hal-hal yang lu nilai, ada benernya, nggak ada yang salah, kurang tepat aja. Dan sekarang gue menjadi pribadi yang baru, yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa mendamaikan suasana. Gue sekarang udah tidak pernah emosi lagi, karena mungkin dulu kalian juga taunya gue kadang suka emosian gitu apa gimana. Sekarang gue sudah tidak emosi lagi, mungkin urat emosi gue udah putus. Gue nggak mau emosi lagi, gue nggak mau marah-marah lagi dengan hal apapun. Gitu ya, gue juga sudah menemukan jalur kebahagiaan gue, dan gue siap untuk membantu teman-teman gue untuk menemukan jalur kebahagiaannya dengan cara yang bisa gue kasih buat lu semuanya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bim. Kalau lu bisa ngomong sama diri lu sendiri sekarang juga, apa yang lu mau rubah dari diri lu? Apa yang lu nggak bisa atau yang belum lu katakan kepada diri lu sendiri? Oke. Sekarang kita kasih waktu secukupnya untuk lu bicara sama diri lu sendiri. Oke. Ini agak serius nih ya. Hai diriku. Kagak serius anjir. Pokoknya gue tuh sebenarnya pekerja keras. Cuman gue belum bisa menemukan media yang bisa membuat gue mengeluarkan pekerjaan keras gue. Tukang ngentot keliling mungkin. Enggak ya, ini lagi serius. Terima kasih sudah bersama dengan raga gue selama 25 tahun. Ya 25 tahun masih banyak kekurangan, masih banyak kelebihan. Ya udah banyak yang gue lewatin, berkota-kota udah gue kunjungin gitu. Gue cuma mau bilang ke diri gue sudah tidak mau menjadi orang yang pendendam. Gue gak mau jadi orang yang ya gitu, ketika ada sesuatu gue pendem dan gue inget terus gitu, entah kesalahan orang lain sama gue, entah apapun itu yang gue pendem gitu ya. Gue sudah tidak mau di fase itu lagi. Gue mau sekarang hidupnya bukan lempeng, karena menurut gue cuman orang yang mengikuti arus itu orang mati, karena ikan mati doang yang mengikuti arus. Menurut gue seperti itu. Tapi bukan berarti dalam posisi yang negatif. Artinya gue mau melawan semua yang bikin gue balik lagi ke masa gue yang dulu. Gue pengen sekarang gue gak mau jadi pribadi itu lagi. Gue gak mau jadi pribadi yang
perfeksionis lagi. Gue nggak mau, karena gue benci banget jadi perfeksionis. Gue maunya sekarang apa adanya aja, karena menurut gue apa adanya itulah satu titik pencapaian orang yang susah banget untuk dicapai, dan gue sedang bergerak menuju itu. Pokoknya diriku ya apa ya, gue senang banget nih di media kayak gini nih, gue bisa ngomong, karena gue biasanya ngomong kayak gini tuh kalau lagi OTW pakai masker tuh, gue ngomong sendiri tuh, kesannya gue lagi di interview dan sekarang kejadian gitu kan. Banyak ternyata kayak gitu ya, Phil. Yes. Gue juga kayak gitu. Yes Bob, semuanya Bob, selain nyanyi sendiri pasti ngomong terima kasih untuk pialanya, terima kasih untuk fuck man. tapi semuanya kayak gitu, dan terima kasih banget. Gue pokoknya gue sudah capek jadi orang yang pendendam. Gue tidak bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Gue capek jadi orang perfeksionis. Gue capek selalu berbohong untuk setiap perasaan yang gue laluin gitu. Ketika gue lagi sedih, gue pura-pura bahagia. Ketika gue bahagia, gue pura-pura sedih. Nggak ada ya kayak gitu. Gue sedih selalu pura-pura bahagia. Ya gue juga mau minta maaf lah untuk semua orang yang, ya gue nggak pernah tahu ya. Ketika gue mungkin kita bercanda atau apa, kadang gue suka kelewatan. Gue juga mau minta maaf untuk itu gitu. Gue tumbuh menjadi seorang pembuli. Mungkin kalau gue bisa self-claiming diri gue sendiri, gue adalah seorang pembuli. Gue adalah mastermind untuk setiap bulian yang pernah gue kasih ke temen gue gitu. Dan sekarang kejadian di hidup gue gitu. Orang-orang yang pernah gue bully dulunya, sekarang kalau bisa dilihat secara hierarki mungkin di atas gue gitu. Tapi ya itu semua bukan menjadikan gue sebagai penyesalan ya, tapi sebagai pembelajaran. Bahwasannya apa yang dibilang orang itu benar. Bahwasannya jangan lu sering-sering bully dia gitu, nanti dia akan berada di atas lu, atau dia akan jadi bos lu gitu. Dan itu semua benar. Dan gue sudah tidak mau ada di fase itu lagi. Gue gak mau berada di fase jadi orang yang pembuli dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dibalik gue mau jadi bahan bulian, no. Kita hidup lurus aja, sama rata, sama rasa, sama harga. Pokoknya terima kasih untuk menjadi diriku. Refli Apenda Ebenezer Sumbayak, 25 tahun, 2 Januari 1996, jam 21.04. Terima kasih buat nyokap bokap, adik-adik gue. Ya kadang gue juga suka sedih gitu. Gue suka ngomong gitu ke nyokap gue, maaf ya belum bisa membanggakan gitu. Tapi nyokap gue selalu bilang, abang tenang aja, masa depan yang cerah tuh udah ada di tangan abang. Karena kalau abang takut, abang khawatir, abang gak punya Tuhan. Nah itu dia. Jadi gue sekarang sangat, ibaratnya gue brand new lah. Gue udah diplastikin sekarang, jadi kayak orang baru lagi. Dan gue bahagia untuk itu. Gitu sih. Peluk diri sendiri loh. Sekarang udah cukup. Nih satu pertanyaan dari gue nih. Mungkin closing statement kali ya. Pegangan hidup yang lu pegang sampai sekarang apa, Phil? Entah itu dari kutipan film, yes, dari lirik lagu mungkin. Atau dari lirik lagu. Hidup itu belajar. Hidup itu makan. Hidup itu bercinta. Kenapa gue bilang gitu? Karena cuma orang mati yang tidak makan dan tidak bisa bercinta. Jadi selama lu lagi masih hidup, lu gak usah takut kalau besok lu gak makan. Karena inget bro, burung tuh gak kerja, tapi mereka hidup. Itu aja. Gue Troopers. Gue Pile, gue Troopers.